Apa itu pengertian konflik sosial? Sebelum mengenal lebih jauh tentang konflik sosial, ketahuilah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari bahasa Latin confinger, yang artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua atau lebih di mana salah satu pihak berusaha untuk menjatuhkan pihak lainnya. 1. Konflik sosial menurut beberapa ahli. Pengertian konflik sosial. Ariyono Suyono. Konflik sosial adalah proses keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing karena adanya perbedaan pendapat. Yang kedua ada Hendro Puspito. Konflik sosial adalah suatu proses yang dilakukan dua pihak dalam usahanya dengan tujuan untuk menyingkirkan pihak lainnya. Yang ketiga, Gilin dan Gilin. Konflik sosial adalah bagian dari proses sosial karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Yang terakhir ada James Wivender Zenden. Konflik sosial adalah suatu pertentangan mengenai nilai atas tuntutan hak, kekayaan, kekuasaan, dan status. Yang kedua yaitu faktor penyebab konflik sosial. Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertentangan antara individu karena semua pihak ingin mementingkan egonya masing-masing. Selanjutnya yaitu perbedaan kebudayaan. Tingkat kebutuhan antar individu yang berbeda menjadi faktor konflik baik dalam kelompok maupun individu lain. Selanjutnya perbedaan etnis. Masyarakat terdiri dari beberapa etnis dan dari perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan konflik antar etnis, apalagi diperparah dengan adanya primordialisme dan etnosentrisme. Faktor penyebab konflik sosial menurut Soejourno Soekanto yaitu bentrokan kepentingan baik ekonomi maupun politik, perbedaan antar individu karena perasaan, pendirian, dan pendapat. Ketiga itu ada teori konflik sosial, teori sosiologi, konflik klasik. Sebab konflik klasik karena adanya perjuangan antar kelas sosial dalam masyarakat. Yang pertama itu ada menurut Ibnu Khaldun sifat agresif yang dipengaruhi oleh nafsu sehingga mampu mendorong timbulnya konflik atau kekerasan. Yang kedua ada menurut Karl Marx, konflik akan muncul karena adanya suatu pertentangan atau konflik kepentingan yang tidak bisa dihindari antar kelas bourgeois dan kelas proletar. Yang ketiga ada menurut Max Weber, konflik akan muncul dalam setiap stratifikasi sosial seperti ekonomi, status, dan politik. Dengan ini manusia akan mendapatkan posisi atau kedudukan yang tinggi. Teori sosiologi konflik kontemporer. Pada teori ini memberikan pemikiran baru dalam melihat konflik melalui kacamata ilmu sosiologi. Menurut Ralph Dandroff, konflik muncul karena adanya relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Relasi ini ditentukan oleh kekuasaan. Konflik ini akan terjadi apabila orang yang tertindas oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menempati posisi yang berkuasa. Menurut Lewis Kosser, konflik yang terjadi di masyarakat memiliki fungsi positif karena melalui perubahan yang terjadi sebagai akibat dan adanya konflik memungkinkan perubahan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial dibagi menjadi 7 yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan subjeknya yang terlibat dalam konflik. 2. Berdasarkan posisi pihak yang terlibat dalam konflik. 3. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan. 4. Berdasarkan bentuknya. 5. Berdasarkan tempat terjadinya. 6. Berdasarkan ruang lingkupnya. 7. Berdasarkan bidang kehidupan yang menjadi sumber konflik. Berdasarkan subjeknya yang terlibat dalam konflik. A. Konflik individual. Konflik yang terjadi antara seorang individu dengan individu lainnya biasanya terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antar individu dalam persoalan yang sama. Contohnya, dua individu yang adu argumentasi karena lahan parkir. B. Konflik kolektif. Konflik yang melibatkan kelompok individu dengan kelompok individu lain. Contohnya, pendukung Pak Agus yang tidak terima karena Pak Agus kalah dalam pemilihan ketua RT.
2. Berdasarkan posisi pihak yang terlibat dalam konflik. A. Konflik vertikal. Konflik antara dua pihak atau lebih pada kedudukan yang tidak sejajar. Contohnya, ibu yang berkonflik dengan anak masalah pembagian uang jajan. B. Konflik horizontal. Konflik antara dua pihak atau lebih pada kedudukan yang sejajar. Contohnya, orang tua Ayu dan Bella berkonflik karena pertengkaran kedua anaknya. 3. Berdasarkan akibat yang ditimbulkan. 1. Konflik sosial konstruktif adalah konflik yang bersumber dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk meluruskan bentuk-bentuk penyimpangan. Contohnya mahasiswa dan buruh yang melakukan demonstrasi. 2. Konflik sosial destruktif adalah konflik sosial antara dua pihak atau lebih yang berakhir kerusakan sosial yang justru semakin memburuk. Contohnya konflik Muntah daerah dengan para mahasiswa yang menyebabkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum. 4. Berdasarkan bentuknya. A. Konflik realistis. Konflik realistis merupakan konflik yang muncul dari kekecewaan individu atau kelompok. Biasanya konflik ini ditimbulkan adanya tuntunan dalam hubungan sosial. Contohnya, para buruh melakukan demo karena menolak kebijakan perusahaan. B. Konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang bertentangan. Biasanya berdasarkan dari kebutuhan untuk merendahkan ketegangan. Yang kelima, berdasarkan tempat terjadinya. Dibagi dua, yaitu konflik in group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat itu sendiri. Contohnya, kelompok 1, setiap anggotanya memiliki pendapat yang berdasarkan atas tugas PPKN yang diberikan oleh guru. Yang kedua, konflik out group adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Contohnya, kelompok 1 dan 2 adu argumen perihal jadwal piket kelas. Yang keenam, berdasarkan ruang lingkupnya. Dibagi menjadi 3, yaitu konflik antar kelas. Konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial di masyarakat. Contohnya, banyak karyawan yang di PHK membuat unjuk rasa. Yang kedua, yaitu konflik antar kelompok. Konflik yang biasanya dipicu oleh persaingan dalam mendapat mata pencaharian. Misalnya, konflik antar golongan mayoritas dan minoritas. Yang ketiga, yaitu konflik internasional, yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan. Yang ketujuh, ada berdasarkan bidang kehidupan yang menjadi sumber konflik. Yang pertama, ada konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam bidang ekonomi yang mencakup materi atau finansial. Yang kedua, konflik politik adalah konflik yang disebabkan karena adanya kepentingan atau disebut tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Yang ketiga, konflik ideologi. Konflik vertikal atau horizontal yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan inti permasalahannya adanya perbedaan ideologi. Yang keempat, konflik pertahanan dan keamanan adalah konflik antar pemerintah atau negara yang memperebutkan wilayah kedaulatan dengan menggerakkan prajurit atau tentara negara masing-masing. Yang kelima, ada konflik sosial budaya. Konflik yang inti permasalahannya menyangkut bidang-bidang sosial dan budaya. Yang kelima, dampak konflik sosial. Konflik yang terjadi dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Dikatakan positif apabila konflik tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya dikatakan negatif apabila konflik tersebut bersumber dari perbedaan kepentingan. Di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, dapat mengurangi ketegangan antar individu dan kelompok. Yang kedua, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas dipelajari. Yang ketiga, mengurangi pertentangan yang terjadi dalam masyarakat.
Yang keempat, menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang kelima, sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, retaknya persatuan kelompok apabila terjadi pertentangan. Yang kedua, perubahan kepribadian individu karena merasa tertekan dan mentalnya tersiksa. Yang ketiga, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Yang keempat, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan takluknya salah satu pihak apabila pihak yang berkonflik tidak seimbang.